Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 6, Pak Dirut Bio Farma beserta jajaran. Saya ingin tambahkan beberapa hal, Pak Dirut. Kalau saya melihat, tentu dalam hal ini, tentu saya memberikan apresiasi dulu lah. Apapun cerita, kinerja daripada Dirut dan jajaran Bio Farma yang berhasil ya membukukan kinerja keuangan positif ya dengan laba bersih di tahun 2021 ini sebesar 1,93 triliun. Tentu kita lihat juga meskipun kita tahu laba tersebut juga tak lepas dari hasil akumulasi pendapatan yang bersumber dari pemerintah ya, dalam hal ini khususnya berkaitan vaksin dan lain dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Kemudian juga yang kita lihat juga kinerja triwulan pertama tahun 2022. Ini khususnya juga atas berbagai penjualan ekspor ya yang telah dilakukan Bio Farma. Tentu hal ini kita sangat positif Pak Dirut untuk terus ditingkatkan sehingga kita lihat tahun buku 2022 Bio Farma dapat mencapai kinerja keuangan yang positif. Kemudian kita berharap juga ada peluang kerjasama. Saya melihat di sini juga bagus ya, yang dijajaki oleh antara Zimbabwe ini Pak Dirut dengan Indonesia dalam hal ini khususnya antara Netfarm ya, perusahaan farmasi Zimbabwe dengan Bio Farma. Nah, kita harapkan juga dapat terrealisir hingga tereksekusi dengan baik ya. Semoga ini juga mampu menjadi langkah awal mantapkan kakinya di pasar Afrika. Saya ingin dapat gambaran nih Pak Dirut ini. Saya beberapa waktu terakhir kita keliling beberapa negara termasuk di Afrika. Ini kinerja Bio Farma sangat bagus. Saya ingin dapat gambaran ini berapa negara sih yang telah dilakukan oleh Bio Farma terhadap khususnya kerjasama khususnya bidang farmasi ini. Bukan di sini kita lihat kan hanya Afrika aja. Padahal kita lihat banyak sekali negara-negara di benua kita, apakah hanya di Afrika atau di Eropa juga ikut. Nah, kita mungkin bisa dapat gambaran. Kemudian yang berikutnya ini berkaitan dengan untuk direksi ya. Pertama tentu seperti kita dengar dari pemberitaan terkait juga dengan rencana pengajuan atau pinjaman shareholder loans ya oleh anak perusahaan Bio Farma yaitu Indofarma sebesar kurang lebih 355 miliar ya. Saya mengingatkan supaya perlu dicermati dengan baik Pak Dirut. Kita tahu betul kinerja Indofarma di tahun 2021 dan triwulan pertama ini tentu tidak baik-baik nih Pak Dirut. Ini juga jadi catatan sendiri, jangan begitu pinjaman ini terus direalisasi, tentu harus dipertimbangkan dengan berbagai pertimbangan jadi sehingga anggaran dikucurkan tidak tepat sasaran. Tentu artinya apapun keputusan bisnis yang diambil oleh direksi Bio Farma pada RUPS Indofarma nantinya benar-benar harus dipertimbangkan untuk kepentingan bisnis yang lebih luas. Tentu juga membawa manfaat positif bagi Bio Farma sehingga holding farmasi untuk kinerja keuangan di 2022 ini jangan menambah beban holding nih. Jadi artinya dengan gara-gara pinjaman ini jadi beban holding juga. Ini jadi catatan buat Pak Dirut juga. Kemudian berikutnya kita lihat juga di sini mengingatkan kembali direksi Bio Farma terkait pelaksanaan investasi perusahaan di RKAP tahun 2022 agar dapat terlaksana dengan optimal dan baik. Tentu dengan memperhatikan kolaborasi Pak. Ini berkaitan dengan UMKM. Ini juga menjadi perhatian khusus buat Bio Farma. Hal ini sangat penting sebagai wujud komitmen BUMN dalam pengembangan UMKM dan tentunya agar manfaat dari investasi BUMN tersebut dapat dirasakan secara luas. Terakhir Pak Dirut, kita lihat juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang mulai melonggarkan protokol kesehatan seperti pemakaian masker kita lihat di sini dan syarat-syarat tes antigen atau PCR ya. Maka bisa dikatakan kita telah masuk fase daripada endemi yang disampaikan daripada Pak Rudi Bangun tadi ya, sehingga efek yang dirasakan langsung oleh Bio Farma akan terjadi penurunan permintaan di pasar untuk produk-produk alat kesehatan. Ini juga kita harapkan Pak Dirut juga berkaitan dengan langkah-langkah ke depan. Tentu apa rencana direksi untuk mempertahankan kinerja positif di tahun 2021 sehingga target-target yang telah diterapkan pada RKAP tahun 2022 dapat terpenuhi.
atau singkatnya mohon dijelaskan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan oleh Bio Farma dalam memasuki endemi yang sekarang ini sudah terus berlangsung. Yang lain-lain saya yakin Pak Rudi Bangun sudah menyampaikan secara detail ya kan. Kalau saya mungkin ringan-ringan dulu nih Pak Dirut. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.